Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam bab yang ke-22 dari kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullah alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dalil yang kedua dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian jadikan makamku sebagai tempat yang terbiasa berulang kali dikunjungi untuk melakukan ibadah. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan berdoalah dengan doa salawat untukku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian, dari manapun kalian berada. Ruwahu Abu Dawud bisnadin hasan wa ruwathu thiqat. Demikian kurang lebihnya lafaz maupun arti dari hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad hasan, dan para perawinya adalah para perawi yang terpercaya dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari sini, dari hadis ini kita dapat fahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari memperlakukan rumah kita dalam bentuk mengkosongkan rumah kita dari ibadah-ibadah, sholat sunnah, doa, membaca Al-Quran, sehingga kalau rumah kita itu dikosongkan dari peribadatan kepada Allah Ta'ala semata, menjadi seperti kedudukan kuburan. Bentuknya rumah, tapi hakikatnya ada kesamaan dengan kuburan. Mengapa? Karena kuburan bukan tempat yang memiliki keutamaan dilakukan ibadah-ibadah, sholat sunnah, dilakukan ibadah membaca Al-Quran dan yang semisalnya. La taj'alu buyutakum qubura. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Hal ini juga bisa diambil sebuah pelajaran yang besar, bahwasanya
larangan untuk menunaikan sholat di kuburan, di areal pemakaman, itu sebuah perkara yang sudah dikenal jelas di tengah masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan bahasa, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Karena para sahabat sudah pada mengetahui bahwa terlarang melakukan sholat di areal kuburan, sehingga ketika ada larangan menjadikan rumah seperti kuburan, itu artinya perintah untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, berdoa di rumah, baca Al-Quran di rumah, makmurkan rumah dengan peribadatan-peribadatan yang disyariatkan dilakukan di situ. Jangan justru beralih, rumah dikosongkan dari itu, dari peribadatan-peribadatan, malah peribadatan-peribadatan dialihkan pelaksanaannya di areal pemakaman. Ini keliru. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah berupa larangan wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian menjadikan makamku sebagai 'id. 'Id itu apa toh? 'Id itu adalah ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. 'Id adalah sesuatu yang suatu tempat atau suatu waktu yang terbiasa didatangi tempat tersebut dan terbiasa waktu mendatangi suatu tempat, itu adalah waktu tersebut. Artinya suatu waktu yang berulang untuk perkumpulan sesuatu dan suatu tempat yang berulang dikunjungi, terbiasa dikunjungi, suatu waktu yang berulang datang dalam rangka merayakan sesuatu, itulah al-'id. Sehingga maknanya di sini la taj'alu qabri 'ida, janganlah kalian menjadikan makamku sebagai 'id. Maksudnya janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat kumpul-kumpul dan berulang berkunjung kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul-kumpulnya untuk apa? Yang hal itu terbiasa dilakukan, berulang dilakukan untuk menunaikan sholat di areal pemakaman Rasulullah, areal makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa dengan doa yang tidak disyariatkan, dan juga demikian selain itu dari sholat-sholat meyakini bahwa di situ ada keutamaan. Padahal ketika masih berada di kampungnya, masih berada di negerinya, ketika belum sampai ke negara Arab Saudi, tempat di mana makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya di kota Madinah An-Nabawiyah, belum sampai ke sana, sewaktu di negerinya masing-masing, sebagian orang kalau misalnya melakukan hal itu di negerinya, malah justru gak rajin datang ke masjid untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, padahal jelas-jelas disyariatkan. Tetapi sesuatu yang tidak disyariatkan, beribadah dengan sholat sunnah, dengan baca Al-Quran di situ, dengan dan seterusnya, meyakini lebih banyak keberkahan yang bisa didapatkan ketika dilakukan ibadah-ibadah itu di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disyariatkan seperti itu malah justru dilakukan. Di rumahnya bukan lantunan ayat Al-Quran yang terdengar, bukan
peribadatan, sholat malam, sholat sunnah rawatib dan seterusnya yang dilakukan bukan digunakan untuk doa, diisi dengan berdoa di rumah tersebut, malah justru musik hingar-bingar dengan lagu-lagunya yang cabul, dan juga demikian dengan para penyanyi yang menampakkan aurat di setel di televisi, tayangan-tayangan media-media elektronik di dalam rumah tersebut, sehingga justru itu tempat yang disukai oleh syaitan. Kemudian wasallu alayya. Jadi sebelum ini kalimat la taj'alu qabri aida, janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat yang terbiasa berulang untuk dikunjungi, berkumpul untuk berdoa, salat secara khusus, berdoa secara khusus di situ dengan doa yang tidak disyariatkan dan selainnya. Itu maknanya. Ini ulama menjelaskan larangan ini karena hal itu wasilatun ila syirki, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Orang kalau zikiran lama-lama di areal pemakaman, merasa di situ lebih khusyuk daripada di rumah-rumah Allah, baitun min buyutillah, masjid-masjid yang jelas-jelas disyariatkan, seseorang menunaikan ibadah-ibadah di situ. Nah, tetapi justru di masjid jarang nampak, bahkan kalau di masjid cepat-cepat pulang, kalaupun menunaikan sholat di masjid tidak khusyuk. Tapi begitu di areal pemakaman sholatnya sangat khusyuk. Begitu di areal pemakaman baca Al-Qur'annya lebih mantap dan lebih berjuz-juz. Kalau di areal pemakaman doanya lebih khusyuk. Ini wasilatun, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena syaitan tidak tinggal diam, akan menggoda, akan membisikkan godaan, entah berupa suara yang mirip dengan suara jenazah yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Jenazahnya Pak Yai, jenazahnya Pak Wali, dan seterusnya. Kemudian menjawab doa-doa yang disampaikan oleh orang yang berdoa di areal pemakaman tersebut, sehingga akhirnya terjerumuslah sampai kepada naudzubillah penyembahan kepada kuburan. Walaupun awalnya beribadahnya kepada Allah, namun syaitan terus menggodakan untuk syirik, menggodakan godaan-godaan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Begitu terdengar suara yang mirip suara jenazah yang dimakamkan di situ, suara wali yang sudah meninggal dunia di situ sewaktu hidupnya dahulu, akhirnya percaya, akhirnya dibisiki oleh syaitan untuk doanya sekarang langsung saja ke wali yang sudah meninggal dunia itu. Bukankah dia sekarang menjawab doamu, dia berkomunikasi denganmu, ini suaranya, terus dibisikkan seperti itu. Akhirnya doa yang merupakan ibadah yang sangat agung ditujukan kepada selain Allah. Berarti beribadah dengan ibadah doa yang ditujukan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Sehingga bukan ya Allah lagi dalam doanya, tetapi ya wali fulan, ya kiai fulan, dari jenazah-jenazah yang dimakamkan di areal pemakaman tersebut. Inilah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian nasihat yang ketiga dalam hadis ini, wasallu alayya, dan bersolawatlah untukku. Mengapa? Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Para jamaah imani wa rahimakumullah, ini menunjukkan disyariatkannya bersolawat
untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikatnya salawat itu doa, doanya kepada Allah, tapi manfaatnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping tentunya untuk diri kita yang bersolawat. Bukan bersolawat itu artinya berdoanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal dunia. Itu tidak boleh, itu syirik akbar. Bersolawat itu maksudnya Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, misalnya kalimat itu maksudnya Allahumma ya Allah salli, pujilah, itu maksudnya salawat. Kalau itu dari Allah, pujilah ya Allah, pujilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi malaikat muqarrabin, itu makna salawat. Wasallim, dan selamatkanlah beliau dari segala hal-hal yang tidak, dari segala hal-hal yang tidak, ya, dari segala hal-hal yang dibenci olehmu, dari segala kemudaratan, segala keburukan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat ini disyariatkan, salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan dilakukan di seluruh penjuru dunia. Mengapa demikian? Karena mau salawat dimanapun akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dekat dengan kota Nabawi, yang jauh dengan kota Madinah, tempat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya akan sampai salawatnya kalau ikhlas dan al-mutaba'ah li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara salawat akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak butuh untuk apa? Menjadikan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat yang berulang kali dan terbiasa dikunjungi untuk berkumpul di situ, melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Sehingga hadis ini hakikatnya adalah menutup pintu-pintu kesyirikan. Belum sampai syirik. Jadi orang kalau ada kuburan, seorang muslim datang ke situ, dia beribadah sholat sunnah, menyembahnya kepada Allah, berdoanya, bilangnya ya Allah, maka ini tidak syirik. Dia masih mengesahkan Allah karena beribadahnya kepada Allah saja. Tetapi yang jadi masalah adalah hal yang seperti ini tidak ada dalilnya dan merupakan ketika seorang menyengaja datang ke tempat tersebut, ke areal pemakaman agar lebih banyak keberkahan bisa beribadah di sisi kuburan wali ini dan wali itu. Nah, inilah yang dilarang dalam syariat, inilah yang menjadi sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Inilah yang membuka pintu godaan syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meyakini sebuah perbuatan jika dilakukan di tempat tertentu itu lebih besar pahalanya, lebih banyak keberkahannya, itu harus ada dalil. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali ibnul Husain, dari Ali putra Al-Husain, annahu ra'a rajulan, bahwa beliau suatu saat melihat seseorang yaji'u ila furjah, yang datang ke sebuah celah, kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di areal pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan dalam syarah bahwasanya orang ini terbiasa datang ke celah tersebut. Mengapa kok terbiasa, membiasakan diri datang ke situ? Jawabannya karena dia memiliki keyakinan. Orang ini punya keyakinan bahwa celah itu kalau didatangi
punya keutamaan tersendiri. Nah, inilah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, sikap berlebihan terhadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita wajib menghormati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga, kita tertuntut menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kita wajib menghormati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tertuntut menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang merusak makam beliau atau dari hal-hal yang menghinakan makam beliau. Tetapi syariat Islam itu moderat, tengah-tengah, wastiyah, tengah-tengah, moderat. Yang benar itu bagaimana dalam beragama Islam? Ciri khasnya dua. Jadi kalau kita dengar Islam moderat, Islam moderat, Islam moderat dalam hal apapun, dalam hal akidah, dalam hal muamalah, dalam hal ibadah, itu sifat moderat itu ciri khasnya dua. Yang pertama, tidak melampaui batasan syariat, ghulu, berlebihan, tidak mengurangi batasan syariat. Yang kedua, atau tafrid, atau teledor, atau menelantarkan atau mengurangi dari batasan syariat. Sehingga Islam moderat itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Islam moderat memang ajaran Islam yang sesungguhnya dengan definisi Islam moderat seperti tadi. Dengan demikian namanya Islam moderat baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya, itu pastilah yang haram itu tetap haram. Segala hal yang diharamkan oleh Allah tetaplah oleh orang yang Islamnya moderat, keislamannya moderat maksudnya, tetaplah akan diharamkan. Jadi tidak boleh beralasan dengan Islam moderat, syirik jadi tauhid, bid'ah jadi sunnah, maksiat jadi taat, nggak boleh. Yang dulu syirik sekarang pun dikatakan syirik. Yang dulu bid'ah sekarang pun dikatakan bid'ah. Yang dulu dosa besar sekarang pun dikatakan dosa besar. Yang dulu dosa kecil sekarang pun dikatakan dosa kecil. Itu namanya Islam moderat. Tidak merubah syariat Allah, tidak mengganti yang haram dengan yang tidak merubah yang haram menjadi halal. Demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Justru ketika ada yang mengklaim bahwa Islam moderat itu adalah yang jelas-jelas divonis syirik dalam syariat Islam, dikatakan itu aliran yang sesat, dikatakan itu kebatilan. Ini justru pemahaman yang salah dalam memahami Islam yang moderat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib menghormati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menghinakan makam beliau. Tetapi ingat, kita juga tidak boleh bersikap melampaui batasan syariat. Kita harus bersikap tengah-tengah, tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak melampaui batasan syariat atau ifrat dan tidak tafrid mengurangi batasan syariat. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah diantaranya ya, kalau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan syariat Islam aturannya, dan tidak melebihi cara berziarah yang disyariatkan dalam Islam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, fayadkhulu fiha, lalu orang itu masuk ke celah tersebut. Apa yang dilakukan? Fayad'u, lalu dia berdoa. Ali, putra dari Al-Husain, ini melarang, fanahahu, melarang laki-laki tersebut melakukan hal itu. Waqal, lalu Ali mengatakan, ala uhaddithukum hadithan, tidakkah engkau mau aku sampaikan sebuah hadis? Sami'tuhu, saya mendengar langsung dari min abihi, min abi, sami'tuhu min abi,
saya mendengar hadis itu langsung dari bapakku, yaitu dari Al-Husain, an jaddi, dan dari kakekku, yaitu dari Ali, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari utusan Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida, janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat yang terbiasa untuk dikunjungi dalam rangka untuk melakukan ibadah, sholat, doa, dan yang selainnya dari perkara yang tidak disyariatkan, yang melampaui batasan syariat. Wala buyutakum qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan yang kosong dari peribadatan. Fa inna taslimakum, karena sesungguhnya salam kalian yablughuni, akan sampai kepadaku, ainama au haitsu kuntum, dimanapun atau dari manapun kalian berada. Demikian kurang lebihnya, artinya ruwahu fil mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah, dan hadis ini sahih dengan penguat-penguatnya dan dengan jalan-jalannya. Baik. Pelajaran apa yang bisa diambil di sini? Bahwa di dalam hadis ini terdapat larangan menjadikan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tempat yang berulang, rutin, terus-menerus, terbiasa dikunjungi dalam rangka untuk berdoa di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih dengan penguat-penguatnya dan jalan-jalannya. Bagaimana lagi dengan makam selain makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para wali, makam para wali, makam para kiai? Lebih tidak boleh lagi. Mengapa demikian? Karena itu wasilah yang mengantarkan seseorang, sarana yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Dan juga demikian, di dalam hadis ini hakikatnya juga mengandung larangan safar secara khusus. Tujuan safarnya untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan yang jauh secara khusus mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat lain kecuali itu, ataupun inti niatnya sebetulnya itu. Yang lain itu pelengkap saja. Kalaulah bukan karena itu, tidak mau safar ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dilarang. Karena jelas dalam hadis berpergian jauh itu disyariatkan, safar atau berpergian jauh itu disyariatkan untuk mengunjungi 3 masjid. Nah, tidak termasuk makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya kalau tujuannya adalah umrah, tujuannya adalah berhaji, tujuannya adalah kuliah di sana di Madinah, kemudian sholat di Masjid An-Nabawi, kemudian menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beda dua hal ini. Di antara faedah hadis ini juga bahwa tujuan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas yang disyariatkan, tidak melampaui batasan syariat dan juga tidak mengurangi batasan syariat. Nah, kalau itu salah satu tujuannya, sebetulnya tidak usah memberat-beratkan diri dengan mengkhususkan niat safar untuk menziarahi
makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak memiliki harta untuk umrah, untuk haji, sehingga nggak ada punya kesempatan untuk mengunjungi atau berziarah terhadap makam, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berdasarkan hadis ini cukup kita mengucapkan salam untuk beliau dari tempat kita ini, karena dijamin oleh wahyu, saya ulangi, dijamin dalam wahyu Allah, dalam wahyu Allah, yaitu hadis ini, akan sampai salam itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita kalau mengimani hadis ini akan tenang hati kita, tidak memberat-beratkan diri di atas kemampuan kita, dan kita pun cinta salawat, cinta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah kita sangat mencintai syariat mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi berdasarkan hadis ini dan juga demikian hadis yang sebelumnya, salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin sampai kepada beliau. Maka kita biasakan bersalawat dan bersalam, terutama pada hari Jumat. Selesai hadis bab yang ke-22, kita beralih kepada bab yang ke-23. Bab ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Artinya apa? Vonis dalam wahyu Allah yang akan dijelaskan dalam hadis ini, bahwa sebagian umat ini pasti ada yang menyembah selain Allah. Artinya pasti ada yang melakukan kesyirikan akbar berdasarkan wahyu Allah, pengkabaran dari wahyu Allah. Jadi kandungan bab ini, tatkala pada sebagian bab-bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang batilnya syirik dan upaya menutup sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, penjelasan dan peringatan agar orang tidak melakukan kesyirikan. Hal yang seperti ini, pelajaran-pelajaran seperti ini bukan sesuatu yang sia-sia. Memperingatkan pada bab-bab, sebagian bab-bab sebelumnya kita diperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan akbar, agar tidak menyembah selain Allah, ditutup pintu-pintu sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan akbar, ditutup pintu-pintu dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada menyembah selain Allah. Pelajaran-pelajaran seperti itu bukan sesuatu yang sia-sia dan bukan sesuatu bahaya yang diperingatkan, yaitu syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan sesuatu yang jauh dari kemungkinan terjadi dalam fakta. Bahkan bukan mustahil di antara umat ini ada yang melakukan syirik akbar, bukan mustahil. Dan bahkan ada kabar dari wahyu Allah, di antara umat ini ada yang terjatuh dalam menyembah berhala, menyembah selain Allah, syirik akbar. Oleh karena itu, pada bab ini penulis tidak menjelaskan bahwa berdasarkan kabar dari wahyu Allah, kesyirikan itu pasti terjadi di tengah-tengah umat ini. Bukan seluruh umat, sebagian dari umat ini. Karena apa? Karena kesalahan dari pelakunya sendiri. Nah, bab ini dimaksudkan, bab yang sedang kita pelajari ini dimaksudkan sebagai bantahan terhadap para penyembah kubur yang menyatakan, menyebarkan syubhat bahwa tidak mungkin orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak mungkin orang yang bersyahadat dengan syahadatain, yaitu tidak mungkin kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan kesyirikan.
Maka bab ini sebagai bantahannya. Ini loh ada kabar dari wahyu Allah bahwa di antara umat ini pasti ada yang melakukan menyembah berhala, menyembah selain Allah, syirik akbar. Maka takutlah Anda. Dari terjatuh ke dalam kesyirikan, takutlah Anda terjatuh ke dalam kesyirikan. Takut yang benar bagaimana bentuknya? Takut yang benar itu bentuknya adalah mempelajari bahaya yang ditakuti. Mengetahui, mengenal bahaya yang ditakuti. Untuk bisa menghindari, menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan dalam bahaya tersebut. Enggak logis, enggak masuk akal kok. Dalam masalah dunia saja enggak masuk akal. Orang kalau dikatakan takut sesuatu kemudian enggak pengen tahu sesuatu yang ditakuti tadi, padahal mengancam dirinya. Misal ada dua orang, A dan B. A melihat si B di kakinya didekati oleh ular yang berbisa. B tidak mengetahuinya. Kemudian A mengingatkan, ada bahaya mendekatimu, ada ular mendekati kakimu, ada ular mendekatimu. Maka gak masuk akal. Kalau memang B benar-benar takut kepada gigitan ular yang berbisa, gak masuk akal untuk, kalau diperingatkan seperti itu gak masuk akal untuk apa? Untuk berdiam diri, gak tanya sebelah mana ularnya, di mana ada ular, atau di rumahmu ada ular, di ruangan mana. Gak tanya-tanya seperti itu, mustahil secara logika. Dia dikatakan kemudian apa? Mustahil, atau seandainya pun tidak dikatakan mustahil, sulit diterima akal sehat. Nggak umum. Orang takut kepada ular, kemudian dikabarkan di rumahnya ada ular, nggak tanya-tanya di mananya, di ruang mana, seberapa ularnya, sembunyi di mana tadi, dan seterusnya. Sebagaimana seseorang kalau tidak takut terhadap adanya semut di rumahnya, dia nggak tanya-tanya, nggak gubris mau ada semut di lantai ruang tamu, mau di ruang tidur, semut apa sih bahayanya? Itu tandanya dia nggak takut. Contoh lagi, kalau dikabari bahwa kampung sebelah sudah ada 10 orang yang meninggal dunia karena sebuah wabah penyakit. Diperkirakan oleh dokter, kampung kita, misalnya ada orang berkata demikian, semoga Allah jaga kampung kita dari segala bahaya. Kampung kita dikabarkan ada penyebab-penyebab penyakit itu akan, wabah itu akan menjalar di tempat kita. Ada penyebab-penyebabnya. Kampung sebelah sudah mati 10. Kampung yang satunya sudah, yang dekat kita, yang dekat kita yang lainnya, kata orang tersebut sudah meninggal 20 orang dengan wabah yang sama. Dikhawatirkan wabah itu masuk menjalar ke kampung kita. Kalau orang kampung itu benar-benar takut, dia akan mencari tahu informasi tentang seputar penyakit yang ganas tersebut. Bagaimana bentuk penyakitnya, menular lewat apa, cara pencegahannya bagaimana. Seperti itu. Itu menunjukkan takut yang benar. Ini dalam masalah dunia diakui. Seperti itu. Nah, bagaimana lagi dalam urusan yang menjadi dosa yang terbesar? Syirik. Orang takut, saya takut syirik, nggak pernah ngaji tentang tauhid, jarang ngaji tentang syirik dan macam-macamnya. Benar-benar takut enggak? Meragukan sekali pernyataanmu takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Bukankah syirik itu banyak macam-macamnya? Lalu kamu tenang-tenang saja sekian tahun lamanya dekat di pondok pesantren, nggak punya
semangat keras untuk mengetahui syirik dalam ucapan itu apa saja, syirik dalam perbuatan itu apa saja, syirik dalam keyakinan itu apa saja, syirik dalam masalah ar-rububiyah itu apa saja, dalam masalah al-uluhiyah itu apa saja, syirik dalam masalah al-asma wa sifat itu apa saja, syirik yang nampak itu apa, syirik yang tidak nampak itu apa, syirik dalam hati itu apa saja, syirik dalam cinta itu apa, syirik dalam takut itu bagaimana, bagaimana syirik akbar dalam masalah tawakal, bagaimana syirik akbar dari masalah mengharap. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, takut yang benar terhadap terjatuh ke dalam kesyirikan ini dijelaskan oleh ulama, ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah dia semangat mempelajari kesyirikan secara detail, bukan global saja. Kalau global saja maka masih sangat memungkinkan terjatuh ke dalam kesyirikan, karena hanya tahu bahwa menyembah selain Allah itu nggak boleh, wajib menyembah Allah saja, nggak tahu detailnya bagaimana kesyirikan itu. Dan semangat mempelajari lawan dari syirik yaitu tauhid dengan detail pula, karena tauhid itu cakupannya ucapan dan perbuatan yang zahir maupun batin. Diajarkan di dalam kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kita mengisahkan Allah dengan ucapan, bagaimana kita mengisahkan Allah dengan keyakinan, bagaimana kita mengisahkan Allah dengan perbuatan. Dan juga demikian semangat menutup pintu-pintu kesyirikan. Dan diantara bentuk atau tanda seorang takut terhadap kesyirikan adalah memperingatkan orang-orang sekitarnya berdakwah, terutama memperingatkan orang-orang yang dicintai, sangat dicintainya. Anak istrinya diperingatkan, dia punya tanggung jawab mendidik anak istrinya, mengajarkan tauhid anak istrinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Dia suka faham tauhid. Masa anak istrinya dibiarkan tidak faham tauhid, disuruh ngurus masak saja, disuruh ngurus rumah tangga saja, dia ingin masuk surga sendirian, membiarkan anak istrinya masuk neraka, terjatuh ke dalam kesyirikan ucapan, perbuatan dan seterusnya. Ingat, di antara syirik itu ada syirik batin. Ada syirik, misalnya syirik dalam cinta, syirik dalam takut, syirik dalam tawakal, syirik dalam mengharap. Jadi tidak harus namanya syirik itu keluar rumah, menuju ke kuburan, nyembah kuburan, menuju ke gunung, nyembah gunung. Tidak harus seperti itu bentuknya. Bahkan zahirnya tidak melakukan apa-apa sekalipun, kalau terpenuhi batinnya, hatinya kriteria kesyirikan, dia syirik. Ini pentingnya belajar tauhid. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid mereka. Seorang kalau mempelajari tauhid secara runut, sesuai dengan kitab-kitab yang disarankan oleh kitab-kitab dasar yang disarankan oleh para ulama, maka insya Allah akan mendapatkan hal ini. Sebagiannya sudah ditulis dalam kajian tauhid.com, silakan dilihat macam-macam ibadah syirik. Beberapa serial artikel tentang hal itu, agar kita faham syirik itu luas cakupannya. Agar kita faham bahwa ibadah itu tidak setiap orang yang beribadah pasti benar. Tidak setiap orang yang beribadah mesti bernilai tauhid. Ada orang yang melakukan ibadah, dia suka beribadah, tapi ibadahnya ibadah syirik, percuma. Seseorang dengan ibadah itu menyembah selain Allah, melakukan kesyirikan. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda seorang itu takut kepada kesyirikan, memperingatkan orang lain, mendakwai orang lain, terutama orang-orang yang dicintainya, yang menjadi tanggung jawab dia mendidik orang-orang yang dicintainya tersebut, orang-orang yang sangat dicintainya tersebut maksudnya. Jadi jangan merasa akan bebas dari tanggung jawab nanti pada hari hisab di akhirat tentang anak istri kita, pendidikan anak istri kita.
Setidaknya kalau tidak bisa kita mengajar langsung anak istri kita, setidaknya izinkan mereka datang ke majelis taklim atau fasilitasi mereka dengan file-file kajian yang sifatnya adalah mendahulukan ilmu fardhu ain. Apa ilmu fardhu ain itu? Sebuah ilmu yang kalau tidak dipelajari akan terancam dua bahaya. Salah satu dari dua bahaya: meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Maka seluruh ilmu yang kriterianya seperti itu wajib bagi orang yang akil, berakal sehat, balik, yaitu telah mencapai usia balik, mempelajarinya, wajib mempelajarinya. Wajib mempelajarinya bagi setiap yang akil dan balik, termasuk anak-anak istri kita kalau sudah balik dan dia berakal sehat, wajib mempelajarinya. Ada kemampuan, ada kesempatan tidak mempelajari ilmu yang sifatnya fardhu ain tadi, maka cukup dengan tidak mempelajari berdosa, apalagi ditambah dengan terjerumus ke dalam kemaksiatan gara-gara tidak paham ilmu fardhu ain itu, sementara ketidaktahuannya bukan udzur syar'i. Karena ada jenis ketidaktahuan yang merupakan udzur syar'i, ada jenis ketidaktahuan yang tidak merupakan udzur syar'i. Tidak setiap kata tidak tahu kemudian dimaafkan dalam syariat Islam. Nah, dan ulama sudah menjelaskan apa contoh-contoh ilmu fardhu ain. Karena ilmu fardhu ain dengan definisi seperti itu terbagi menjadi dua. Ada yang tiap muslim satu dengan muslim yang lain, ilmu fardhu ainnya yang menjadi kewajiban dia pelajari itu sama. Ada yang sebagian masalah yang berbeda karena ada perbedaan aktivitas antara dua orang muslim ini. Selengkapnya bisa Anda baca dalam skala prioritas mempelajari ilmu syar'i dalam kajian tauhid.com terkait dengan pembagian ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah, ilmu sunnah, dan dalil serta ucapan para ulama. Dari dulu semenjak Imam Malik, Imam Ahmad menyarankan kita untuk pelajari ilmu fardhu ain, Imam Nawawi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.